apa yang di pendapat Pak Mana, Pak? Yang sekarang? Kalau sekarang tuh jauh dari dulu. Kalau dulu itu ke kumuh, tapi juga ramai pedagangnya. Sekarang sudah bersih, tertata rapi. Yonase juga sudah ditata. Jadi Johar kita itu ada 5 blok sekarang. Ya, dari utara, blok utara itu khusus konveksi. Kemudian blok tengah itu konveksi dan aksesoris ditambah kuliner. Kemudian blok selatan itu bumbon dan daging ataupun ayam potong. Kemudian ada blok di Kanjengan dan yang terakhir blok basement. Blok basement ya di bawah alun-alun. Kita sekarang posisi ada di blok mana? Sekarang kita posisi di blok tengah. Blok tengah. Iya. Dengan zonasi pakaian ataupun konveksi. Oh ya, atau aksesoris. Sejarah pasar Johar, Pak. Oh iya. Ya, sepengetahuan saya dari baca ataupun dari informasi media, di pasar Johar ini termasuk cagar budaya juga, seperti pasar Peterongan kemarin. Jadi kita dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya dan berdiri sejak 1930. Kalau di Johar kemarin 1916 ya, Mas. Kita kemudian di pasar Johar ini kena musibah, Mas. Jadi tahun 2015 terbakar total, baik Johar Utara, Johar Tengah, Johar Selatan, kena musibah kebakaran. Kemudian kita direlokasi ke tanah Masjid Agung yang terletak di Medoho. Kemudian mulai dibangun selesai 2001. Kemudian 2022 kemarin kita masuk di pasar Johar. Sudah mulai diisi? Iya, diisi ya. Januari 22. Dan yang luar biasanya ini peresmian Pak Presiden ya, Pak? Iya betul. Kita pasar Johar ini diresmikan Bapak Presiden tanggal 5 Januari 2002. Tanggal 5 Januari 2022. Ya. Dibangun sama Karsten, betul. Ciri khasnya bangunan dengan pilar jamur. Iya, jamur. Ini pasar yang totalnya ada 5 ya, Pak ya? Yang jamur itu ada 3. Kalau di Peterongan itu bukan jamur, jadi hanya seperti suku bau gitu. Jadi tidak jamur, tidak ya. Yang jamur itu Jatingaleh, Randusari, Pasar Bulu yang sekarang terbongkar itu, termasuk Johar ini. Iya, Johar. Awalnya tahun 1230 dibangun Johar ya. Johar ya.
Untuk luas wilayahnya sendiri Pak di Pasar Johar ini keseluruhan 6 hektar. 6 hektar. Iya, 6 hektar. Iya. Dan saya melihat pembangunannya sekarang ini luar biasanya karena mulai terkelompok ya Pak ya. Iya. Pedagang-pedagang dulu kan kita mau cari apa kan dulu. Iya, betul. Jalin itu Betul. kan becek, Iya, betul. Iya. apa. Nah, kan Iya. sekarang yang menentukan penataannya sendiri Pak. Iya, jadi kita zonasi istilahnya, zonasi jualan sudah kita zonasikan sesuai jualan pedagang masing-masing. Jadi kalau konveksi itu di Johar Tengah dan Utara, termasuk di basement itu kita juga zonasi konveksi. Iya, kalau di Johar Selatan itu khusus bumbon, ikan basah, daging sapi, daging ayam. Yang atas lantai 2. Atas lantai 2. Lantai 2 Johar Selatan. Johar Selatan itu untuk perdagingan. Iya. Kalau yang Bapak tahu Pak dengan seluas ini gimana? Ya kalau masalah kalau dulu memang kita terbesar karena termasuk pasar yang paling ramai di kota Semarang, pusat kota Semarang gitu. Karena kita dulu di sini berpasar pusat ya Pak. Iya pusat. Karena Jadi dekat dengan titik 0 kota Semarang. 0 juga, kota, ya. kantor pos. Ini total jumlah pedagang di setiap blok apa seluruhnya Pak? Ada berapa Pak? Yang seluruhnya hampir 1.800-an. 1.800. Iya. Menempati di Penempatan iya. Pasar ini kan sekarang ada standarisasinya Pak. Iya. Pak Pasar Johar sudah menerima standar nasional kebersihan. Oh, Pak. iya. Itu istilahnya apa Pak? SNI ya, kita standar nasional baik pelayanan, baik fasilitas, baik ionisasi dan sebagainya itu namanya pasar yang standar nasional. Alhamdulillah kita tanggal 5 Juli kemarin mendapat sertifikat pasar standar nasional. Itu kategorinya apa? Kategorinya ya kita harus tadi yang kita sebutkan bahwa pasar harus zonasi. Kemudian ada pelayanan kesehatan, baik laktasi maupun pelayanan kesehatan dari puskesmas, ada ruangan yang tersendiri. Kemudian harus ada ruang tunggu dari pembeli-pembeli. Kemudian standarisasi pemadaman kebakaran, standarisasi tentang parkir. Jadi harus ada pintu masuk, ada pintu keluar untuk parkir. Begitu juga untuk MCK harus ada khusus untuk pria, iya bersih. Ya kamar mandi harus ada yang pria dan wanita dan apa itu yang insabel, yang disfabel ya betul. Iya disfabel juga ada sih. Ini kayaknya menurut saya sudah layak sih. Iya. Kalau untuk teman-teman sahabat difabel jalan, Iya. kursi roda. Iya. Sekarang udah nggak susah Pak. Iya betul, sudah ada aksesnya. Kita kasih akses untuk kursi roda, ada aksesnya. Misalkan kita jalan gerombolan gitu, kalau mau jalan-jalan ke pasar, Iya, 2-3 orang jalan bareng sekarang nggak bisa Pak. Iya. Di samping jalannya sudah bersih, luas, dan juga disfabel enak jalan. Keamanan kita terjamin, Bapak. Iya. Aja luas loh Pak. Iya. Padahal pengunjung saya lihat dari depan. Iya. Jadi keamanan kita sudah kita pihak ketigakan, sudah ada satpamnya sehingga pembeli biar nyaman. Iya. Biasanya pasar kan banyak copet, kalau kita enggak ada.
ada pilar-pilar yang tidak dirubah sama sekali. Khusus untuk Johar Selatan, itu yang asli hanya lingkaran, kemudian dulunya itu tengah ya hanya untuk istilahnya pelataran. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan main cinta-cinta semua. Halo sedulur Semarang, udah pada tahu belum kalau di kota Semarang ada wisata kebun dengan konsep edukasi atau yang biasa kita sebut dengan EduPark. EKView Agro EduPark dibuka gratis untuk umum dan buka setiap hari pukul 9 pagi sampai 10 malam. Di sini banyak jenis pohon buah yang ditanam loh. Selain petik buah dan keliling kebun, di sini juga ada embung karanggeneng, yaitu kolam pemancingan untuk dewasa dan anak-anak yang berisi berbagai jenis ikan tawar. Selain itu, EKView Agro EduPark juga menyediakan tempat untuk camping atau sekedar nobar bersama teman maupun komunitas. EduPark yang satu ini memang cocok untuk semua umur ya. Tunggu apa lagi? Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur di EKView Agro EduPark Kota Semarang. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down.
hanya untuk dokumentasi, ada pilar-pilar yang tidak dirubah sama sekali. Iya, jadi itu biar tahu itu yang aslinya sebenarnya yang kebakar kemarin. Iya. Jadi memang Disisakan tidak direhab ya. Iya, sengaja ya. Biar tahu ini nih pilar jamur yang yang direnovasi. yang belum aslinya seperti ini. Tapi kalau bangunan yang di belakang itu kan lebih modern, Pak. Ya, jadi khusus untuk Johar Selatan itu yang asli hanya lingkaran, kemudian dulunya itu tengah ya hanya untuk istilahnya pelataran. Tapi karena kita memenuhi jumlah pedagang yang tidak memenuhi, di tengah pasar itu kita bangun bangunan baru. Itu bangunan baru, jadi tidak termasuk yang cagar budaya ataupun yang Budaya dari yang keliling, keliling ya. kelilingnya aja. Depan ya, Pak. Iya, enggak, di kelilingnya di Pasar Johar Selatan itu, di tengahnya dulu itu taman ataupun pelataran untuk dasaran terbuka, sekarang dibangun lantai 4 untuk menampung pedagang. Iya. Kalau yang kita istilahnya pasar ya itu yang sana. Iya, yang dulu Pasar Yai yang sekarang jadi alun-alun. Tapi Iya. dibangunkan basement. Dibangunkan basement. Bawah ya, Pak? Bawah Kalau yang basement. Johar baru Johar baru itu yang sana apa? enggak ada, karena Kanjengan. oh kan. Kanjengan ya. Iya, Oh, ya, pasar Kanjengan. Pasar Kanjengan. Johar baru itu istilahnya di relokasi, sana dikatakan Johar baru karena relokasi. Sini ada istilahnya ya. Yai, Kanjengan, terus Johar Selatan, ya betul. Ya. Curhat dari pedagang yang sudah pindah di sini, ya alhamdulillah. Walaupun tidak seramai yang diharapkan, memang pasar kita belum semuanya pedagang pindah ke Johar lama. Kita terbagi baik pedagangnya maupun pembelinya, sehingga pasar ya belum seramai yang kita harapkan lah. Tapi saya tadi lihat ya kayaknya pengunjung banyak ya, Pak. Iya betul ya. Kalau rata-rata Pak, kalau kunjungan di sini kan pasar yang kecil. Iya. Kalau wisatawan luar kota, Iya. biasa banyak ke sini, Pak. Kalau wisata ya secara pribadi ada, kemudian kunjungan-kunjungan dari kota lain, dari instansi lain di luar Jawa Tengah. Pernah kita tadi pagi juga kita dari Jawa Timur, Kota Batu, dari Pacit, iya, tadi dari Batu Malang. Kemudian Belajar atau ingin melihat cagar budaya itu. ya selain dia ingin mengetahui cara pengelolaan pasar di kota itu gimana, juga kan dia juga ingin mempelajari ya pengelolaannya, baik pengelolaan perizinan, keamanan, kebersihan, sampai ke pedagang, pembinaan pedagang. Gitu. Iya. Pertama kali datang Pak, apa yang misalkan tadi yang baru Iya, saja betul. dikatakan, apa yang keluar kata-kata dari Pak dari Batu tadi? Dari Batu tadi saya mendampingi masuk ke pasar kok gedenya segini gitu, pasar kok luasnya segini, bagaimana mengelolanya gitu. Kemudian kita sampaikan karena seluas ini kita bagi jadi 3 blok tadi gitu. Hanya itu yang terkesan dia ya bagus, bersih, tapi seluas ini kok bisa bersih, bagaimana pengelolaannya. Nah, yang saya komentari mesti pertama kebersihan. Iya, Yang paling kebersihan, tidak betul, bersih, iya. Kita bisa lihat Iya. tidak ada sampah, Iya. tidak ada apa. Dan Iya. memang kalau di pasar-pasar yang dulu, Iya. setiap jalan ke pojokan itu mesti bau Masih kesewa. bisa.
di samping ya di sepanting itu kan mesti ada weroke gitu, tikus tidak ada ya. Saya cepet jalan ke daging. Ya, tidak ada bersih ya betul. Pesan-pesan dan harapan bagi Pak Pana selaku pasar kepala koordinator Iya. pasar Johar ini. Iya, saya selaku Korwil maupun kepala pasar di Pasar Johar meminta kepada seluruh pedagang Pasar Johar bersatu kembali di Pasar Johar lama, sehingga yang sekarang masih di MAJT, saya mohon untuk segera pindah ke Pasar Johar lama ini sehingga bisa bersatu lagi, pasar bisa ramai lagi.